Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau menelusuri tulang ikan purba yang konon ini dipercayai oleh masyarakat setempat sudah lebih dari 100 tahun ada di daerah ini. Ini memang cukup susah jalannya. Ini, ini. Ini kita berada di Pulau Batu Atas, guys. Nah, di sini kita di pinggir laut ini kita bisa melihat pemandangan air laut, dan di sini memang tidak ada pasir ya. Dulu konon di sini terbentang luas pasir, tapi karena ada pengambilan pasir yang cukup lama, sehingga pasir-pasir sini semakin hari semakin berkurang. Ini ada sebagian pasir yang ada di sini. Ini diambil dari dari sela-sela batu gitu, kemudian dikumpul di sini. Ya, oke, kita masuk ya. Masuk ke sini. Ini adalah daerah perbatasan antara desa Wacuala dengan desa Batu Atas Timur. Ini teman-teman masuk di sini. Ini kurang terawat ya. Ini sampai tumbuh rerumputan di sekitar ini karena memang ada daerah gua gitu. Nah, ini guys, masuk di sini kita mau ingin memastikan kondisi dari tulang ini. Ini tulang. Tapi mungkin karena sudah ini berapa meter itu? Panjangnya? Iya, panjangnya. Panjangnya sekitar 10 meter lebih. 10 meter lebih. Ya, mendekat 20 meter. Itu ada ceritanya tidak? Ada ceritanya. Kenapa sampai terdampar di sini? Siapa yang pertama waktu itu temukan? Saya dapat informasi dari orang-orang kita dulu kok. Mereka ceritakan bahwa ikan ini terdampar karena dia menolong orang Batu Atas, masyarakat Batu Atas yang pada saat itu ingin menyeberang ke daerah Buton di Bau-Bau. Bukan masih tempatnya di daerah Sultan. Jadi pada saat orang tua itu kan dia menyeberang pakai kapal layar. Nah, karena musim ombak kencang pada saat itu, maka tenggelamlah kapal. Setelah kapal tenggelam, maka ada banyak masyarakat yang meninggal, cuman ibu-ibu yang diselamatkan oleh ikan ini, ikan paus. Setelah diselamatkan, dibawalah kembali di Pulau Batu Atas. Tapi ikan pausnya itu masih hidup tidak waktu itu? Masih hidup pada saat itu. Masih hidup? Masih hidup. Dia sudah terdampar di bagian situ dan kemudian tidak bisa lagi dia kembali. Karena pausnya sudah air turun, air metik. Nah, sehingga masyarakat punya inisiatif untuk dipotong saja. Kemudian disimpan di sini juga ini. Karena mereka tidak bisa tarik lantaran besarnya. Saking itu mereka tidak bisa tarik untuk mau kasih kembali ke tempatnya lagi. Sehingga dipakai parang, potong-potong. Kemudian diamankanlah di tempat ini. Diamankan sini. Itu umurnya sekitar konon katanya 100 tahun ya? Iya, 100 tahun lebih. Udah lama nih, 100 tahun. Ini saya punya kakek umurnya kan sudah 100 tahun lebih. Sekarang masih hidup pada saat zaman Jepang. Masih dapat. Masih dapat waktu ya, sementara cerita ini di atasnya lagi. Di atasnya lagi? Berarti cocok ya, 100 lebih. Ini kalau ini tulang apanya ini besar sekali? Ini kepala. Ini kepala ini? Iya. Ini ekor kali? Iya, ini kepala di bagian mata. Bagian mata. Kalau ini yang tulang ini? Ini rangka dada. Ini rangka dada. Iya. Tulang rusuk ya? Tulang rusuk. Yang panjang ini ekor. Oh, yang panjang ekor. Yang mana itu? Ini. Yang itu. Sampai ke sana. Oke, guys. Kalau ada lagi yang ini, yang di atasnya ini tulang ekor itu apa? Yang ini. Bukan yang
Yang ini. Ini. Yang di tanganmu itu. Nah, itu apa itu? Itu kayaknya mungkin di bagian punggung ya? Di bagian punggung kayaknya. Bagian punggung. Ini tulang-tulang apa? Kayak persendian ya? Sendi ya. Iya, sendi-sendinya. Ini juga sendi-sendinya. Wow, Jadi kayak kayu. Iya. kayak. Dulu ini berat mungkin ya? Berat dulu. Berat, Orang iya sebelah kan? dulu. Mm-mm. Ini tulang di bagian ekornya mungkin Ya, ini. di bagian ekor ini. Ada yang paling besar lagi. Tapi yang kebanyakan yang paling besar sudah diambil oleh masyarakat di sini. Mm-mm. Yang besar-besarnya. Ada tidak cerita mistis atau cerita apalah yang dialami oleh masyarakat setempat ini? Ya, informasi yang saya dengar pada saat orang tua saya dulu masih hidup, mereka sering ceritakan bahwa kalau misalkan kita ambil tanpa izin Hmm, dari penghuni sini misalkan, hmm, maka barang ataupun hal-hal yang kita ambil dari sini itu akan menghilang sendirinya. hmm. Dia akan menghilang dan kemudian akan apa namanya kayak macam akan menghantui kita. Oh. Dan itu terjadi? Dan ini terjadi. Hmm. Kalau misalkan kita simpan mungkin di dalam rumah, maka dia akan macam bergoyang. Rumahnya yang bergoyang? Enggak, tulang-tulang ini yang Oh, bergoyang. tulangnya? Dia bergoyang kayak macam ada kayak macam dia ingin mau bergabung lagi sama teman-temannya. Hmm. Gitu katanya gitu. Luar biasa. Sudah jadi. Selain itu ada tidak cerita yang lain lagi? Berarti dulu ada yang ambil? Dulu ada yang ambil. Dulu itu setelah selesai mereka potong-potong, ada sebagian mereka jadikan hiasan, Hmm. ada juga sebagian mereka sudah apa bawa di kampung-kampung lain yang mungkin misalkan mereka menetap di daerah lain tuh, Hmm. nah, mereka bawa juga itu. Hmm. Setelah itu mereka kembalikan lagi? Tidak, sudah tidak kembalikan lagi. Langsung sana. Langsung Jadi, sana. jadi ada juga apa namanya ilmu-ilmu yang memang kepercayaan sini itu kayak macam apa namanya supaya tidak dihantui. Bisa kita ambil tetapi tidak dihantui. Oh begitu? Iya. Luar biasa. Bagusnya. Berarti ini dari beberapa tulang yang ada ini memang sudah berkurang ya karena Ya, diambil. sudah berkurang. Sudah banyak diambil. Berarti dulu banyak ya? Dulu banyak. Dulu itu pada saya masih kecil kan sama ingat dulu. Sudah tempat temannya itu dari sini. Tempat kita sembunyi-sembunyi. Oh tempat sembunyi-sembunyi. Kita Oh jadi orang tidak takut dulu sebenarnya? dulu tidak takut ini. Oh. Karena dulu kita masih kecil kan ini masih terawat tuh. Jadi tidak terlalu ini begini. Bahkan di pinggir pantai ini masih pasir dong? Masih pasir dulu. Ini sudah penuh batu? Sekarang sudah penuh batu. Kenapa ramai dulu? Karena masih ada pasir dulu itu. Jadi dari sampai di pelabuhan Wacuala, pasir itu sudah memang memanjang sampai ke sini dari sini. Hampir ke bagian ujung. Hampir bagian ujung. Ya. Mm-mm. Dia habis pasirnya karena ini proses pembangunan. Pembangunan. Ya, jadi Ini kisaran berapa meter ini? Kalau katakanlah dia hidup kisaran berapa meter ini? Kalau dia hidup hampir 20 meter. Hampir 20 meter? Iya, kalau panjangnya ini, kalau misalkan hidup. Iya. Panjang ikannya. Panjang ikannya hampir 20 meter. Dan ini memang ikan apa sebenarnya ini? Katanya ikan paus. Atau ikan lumba-lumba atau apa? Kalau masyarakat sini bilangnya ini ikan apa? Kalau bahasa daerahnya namanya concoa. Concoa. Iya, concoa itu. Concoa. Sejenis ikan paus. Ya memang sering kita lihat pada saat dia bernapas kan di permukaan air laut itu kan macam bunyi. Oh iya. Itu concoa concoa kalau orang namanya, bilang. kalau di sini sebut. Dan sampai sekarang memang tidak hidup lagi, tidak ada lagi binatang seperti ini. Sekarang masih ada. Masih ada? Ya, sekarang masih ada. Tapi mungkin daerah pedalaman ya. Pedalaman ya. Karena kalau cerita yang saya dapat itu bahwa kalau ikan ini kalau sudah mau pergi di daratan itu pada biasanya sudah mau istilahnya sudah tidak lama hidupnya. Oh. Gitu. Saya dengar informasi dari orang-orang terdulu tuh. Jadi biasanya mereka kalau misalkan ingin sudah mau dekat kematiannya itu sudah mendarat nih mereka. Tapi ada kepercayaan juga orang tua saya dengar bahwa
kalau ada ikan besar yang datang di darat, itu ada tanda bencana. Ada tanda bencana itu pernah terjadi beberapa kali Pak Batu Atas. Salah satu terjadi ada di gua depan di samping dermaga Wacuala. Ya. Ada gua banyak sekali di situ. Ada berapa ekor? 3 ekor. Itu concoa yang terdapat di dalam itu. Ada masyarakat dia pada saat mau buang air kecil, dia kedengaran kayak macam orang yang lagi menangis begitu. Setelah dicari, didapat ternyata ikan concoa itu yang memang terdapat dalam. Oh, jadi suaranya kayak menangis ya? Kayak menangis. Nah, itu pendengaran orang yang buang air kecil itu. Nah, setelah didapat ternyata ada ikan di dalam, maka dia mulai panggil warga-warga untuk menolong ikan tadi, diselamatkan dari perangkap gua itu. Setelah dikeluarkan, langsung dipakaikan kayak macam sajian begitu. Oh iya. Jadi banyak masyarakat terkumpul dulu, sama singa masih kecil, kita kumpul di situ sambil kita buka baju yang ada cuma celana-celana pendek, sambil kita pegang itu ikan dengan kita kasih arahkan ke tempat kedalaman yang tempat-tempat luas. Setelah itu ada orang tua yang memang sudah dikasih doa-doa, diusap-usap. Iya. Diminta. Kenapa sampai seperti itu? Takut masyarakat? Kepercayaannya jangan sampai kedatangan ikan ini akan ada tanda bencana besar yang akan terjadi di masyarakat Batu Atas, misalkan begitu. Jadi sehingga dikasih usap-usap begitu, dikasih minyak, kemudian dikasih doa-doa. Tujuannya supaya bencana itu yang memang betul-betul terjadi Batu Atas akan ditarik kembali. Oke. Jadi ini kalau saya lihat dari beberapa tulang yang ada ini. Ini full dulu ya? Dulu full, karena kita dulu masih kecil, lagi main-main sembunyi-sembunyi, kita sampai ke dalam itu, sampai tidak bisa kita lihat di dalam itu. Jadi ini sampai ringan ini ringan. Ya, sampai ringan. Ini kan kalau aslinya kan berat kan? Ya. Kalau aslinya berat kan? Kalau aslinya berat. Gitu. Artinya karena ini sudah ratusan tahun mati dan masanya beratnya itu semakin berkurang ya. Luar biasa ini. Dulu panjang sekali yang rangka-rangkanya ini panjang dulu. Sekitar 3 meter 4 meteran ada. Yang rangka-rangka begini dulu. Karena dulu pernah kita main-main pegang-pegang ini waktu pasir itu ada 4 orang 5 orang kita pegang itu dari belakang sampai ke depan lantaran pegangnya. Yes.